Cerita yang kedua, ini bagian cerita tok, ini malam ini bagian cerita-cerita. Wahaka Asy' Abdullah Al-Yafi'i rahimahullah fi kitabi Raudhatur Rayyahin. Syekh Abdullah Al-Yafi'i menyampaikan di dalam kitabnya yakni Raudhatur Rayyahin, beliau menyampaikan bahwasanya annahu kana fil umamil madiyah, annahu sesungguhnya sya'an kana ada fil umamil madiyati, itab di dalam umat al-madiyati yang telah kelewat atau masa dulu, malakun siapa malaikat, malikun siapa raja. Yang raja tersebut terkategorikan sebagai tamrodu ala rabbihi, yang dirinya memusuhi atau menentang ala rabbi atas Tuhannya. Jadi di situ ada seorang raja yang raja tersebut ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kayak demikian, faghazahu al-muslimuna, maka kemudian memerangihu kepada Malik. Siapa al-muslimuna? Siapa orang-orang muslim. Fa'akhadhu, maka kemudian menangkap siapa orang-orang muslim tadihu kepada Malik tersebut asiron sebagai tawanan. Faqalu, maka kemudian berkata siapa muslimin, bi ayyi qatlatin naqtuluhu, bi ayyi qatlatin, dengan bagaimana cara membunuh, naktulu akan membunuh siapa kita kepada Malik. Jadi karena raja ini sangat dolim sekali, akhirnya diperangi oleh orang-orang muslim, tertangkap. Setelah tertangkap orang-orang muslim kemudian rembukan, gimana ini kita siksa bagaimana. Fastama'a, maka kemudian sepakat apa ra'yuhum, apa pendapatnya muslimun, ayyaj'alu, kepada hendaknya meletakkan siapa al-muslimun lahu kepada Malik komkoman, kepada kendil atau di pada wadah yang sangat besar. Waj'aluhu, dan meletakkan siapa muslimun hu kepada Malik di dalam komkom tadi. Watuqadu, dan dibakar atau dihidupkan tahtahu, di bawahnya kom apa naru apa api, kemudian digodok dengan menggunakan api. Walayak tulu, dan tidak membunuh siapa muslimun hu kepada Malik tersebut, hatta yudhiquhu ta'mal azabi, hatta yudhiqu, sehingga merasakan siapa muslimun hu kepada Malik ta'mal azabi, kepada rasanya siksaan. Jadi merasa saking jengkelnya orang-orang muslim ketika dirinya menjabat sebagai seorang raja, sangat zalim sekali, akhirnya ditangkap. Nah ketika ditangkap ini kalau langsung dibunuh nggak cocok, wong dirinya waktu jadi seorang raja sangat zalim sekali, sehingga orang-orang muslim yang nangkap itu sepakatan ayo digodok aja. Jadi diwadahi wadah besar, terus kemudian di bawahnya dibakar. Fa'alu, maka kemudian melakukan siapa muslimun zalika, kepada itulah apa siksaan, bihi dengan Malik. Faja'ala, setelah dirinya dimasukkan udah dibakar kayak gitu, faja'ala, maka bertindak siapa Malik. Yat'u, itu berdoa siapa Malik, alihatahu, kepada Tuhannya Malik. Wahidan, hali satu ba'da wahidin, setelah Tuhan satu yang lainnya. Terus kemudian ketika dirinya dibakar itu, si Malik raja tersebut akhirnya manggil-manggil Tuhan yang selama ini mungkin dikenali dari rakyat-rakyatnya, dihitung mulai Tuhan yang bagi rakyatnya yang beragama ini dipanggil, minta pertolongan kepada Tuhan-Tuhan tersebut. Sampai dirinya mengatakan ya fulan, atau Tuhan, maksudnya Tuhannya tadi, innama kuntu a'buduka, sesungguhnya aku kuntu ada siapa aku itu, abudu menyembah siapa aku kepada engkau, angkidni, menyelamatkanlah siapa engkau ni kepadaku, mimma, dari perkara ana yang ada pun engkau aku fihi itab di dalamnya. Saya ini orang yang menyembah kamu, maka hendaknya kamu mampu untuk menyelamatkan diriku. Falamma ro'a, maka di dalam ketika melihat siapa Malik al-alihata pada Tuhan, la tughni anhu syai'an, la tughni, kepada tidak dapat memberikan pertolongan anhu dari Malik syai'an, pada sedikit pun. Rafa'a, maka mengangkat siapa Malik ra'sahu, kepada kepalanya Malik, ilas samai, menuju langit. Jadi dirinya manggil Tuhan-Tuhannya, karena tidak ada yang memberikan pertolongan sama sekali, akhirnya dirinya mengangkat kepalanya ke atas langit. Waqala, dan kemudian mengatakan siapa Malik, la ilaha illallah wa da'a mukhlishan,
Wada'a, setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wada'a, dan berdoa siapa Malik mukhlishon, hale orang yang memurnikan, fasabballahu, maka kemudian menuangkan Allah siapa Allah alaihi atas Malik masy'aba ma'in, pada tuangannya air, minas samai, dari langit. Jadi setelah itu dirinya meminta tolong sama Tuhan yang selama ini ia sembah, tidak satu pun ada yang bisa memberikan pertolongan. Akhirnya dirinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah dirinya mengatakan la ilaha illallah, memohon kepada Allah, ya Allah berikan keselamatan saya dari siksaan ini. Akhirnya benar, akhirnya dari langit turunlah apa? Air. Sehingga dengan adanya air tersebut, maka kemudian memadamkan apa sama tilkan nari, kepada api tersebut. Wajah, dan datang apa rihun, apa angin. Fahtamalat, maka kemudian membawa apa rih, zalikal komkom, kepada itulah wadah. Waja'alat, dan menjadikan apa rih, taduru, itu yang memutar-mutarkan apa rih, bihi, dengan Malik, bainas samai, di antaranya langit, wal ardi, dan bumi. Wa hale, adapun Malik yakulu, itu mengatakan siapa Malik la ilaha illallah, kepada kalimat la ilaha illallah. Jadi setelah ada air dari langit atau turunlah hujan besar, akhirnya apinya mati, wadah yang dipakai untuk menggodok raja tersebut akhirnya tertiup angin dan kemudian terbang. Setelah terbang sampai muter-muter lama, dirinya mengatakan lagi la ilaha illallah. Setelah dirinya mengatakan kayak demikian, faqadzafathu ila qaumin la ya'budunallah. Faqadzafat, maka kemudian melemparkan apa komkom apa atau angin tersebut ila qaumin, menuju kaum sing la ya'buduna, yang tidak menyembah siapa kaum Allah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Wa hali, adapun Malik itu yakulu, itu mengatakan siapa Malik la ilaha illallah, pada kalimat la ilaha illallah. Fastakhraju, maka kemudian mengeluarkan siapa kaum hu, kepada Malik, wa qalu, dan mengatakan siapa kaum, waihak, celaka engkau, malaka, ma adapun apa, laka itu bagi dirimu. Faqala, maka kemudian mengatakan siapa Malik, ana adapun aku itu maliku bani fulanin, itu pimpinannya bani fulan. Kana min amri, karena ada min amri, tab dari perkaraku, wa khobari, dan ceritaku, kaita wa kaita, itu demikian wa qassa, dan kemudian menceritakan siapa Malik alaihim, atas kaum, al qissata, kepada cerita, fa amanu, maka kemudian iman siapa kaum. Jadi akhirnya dirinya setelah kayak demikian dilemparkan, didaratkan, ternyata kumpul di daerahnya orang-orang yang tidak beragama Islam. Akhirnya dirinya cerita bahwasanya saya itu dulu seorang raja, karena saya zalim, akhirnya saya disiksa sama rakyat saya. Setelah itu saya begini-begini, sampai cerita tadi, akhirnya saya sampai terlemparlah di sini. Mendengar cerita yang kayak demikian, kemudian kaum atau orang-orang yang ada di sekelilingnya si raja tersebut kemudian iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahaka, dan menceritakan aidon hali juga fihi, di dalam kitab Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi, dari Syekh Abu Zaid Al-Qurtubi. Qala, berkata siapa Zaid Al-Qurtubi, sami itu mendengar siapa aku, fi ba'dil asari, di dalam sebagiannya beberapa hadis. Saya dengar nih anaman, kepada sesungguhnya orang kola yang mengatakan siapa man la ilaha illallah, kepada kalimat la ilaha illallah sab'ina alfa marrah, kepada kalimat la ilaha illallah sab'ina alfa marrah, dengan 70.000 kali. Kanat, maka akan ada apa kalimat lahu, bagi man fidaan, itu menjadi tebusan minan nari, dari siksa neraka. Dawuhnya Abu Zaid Al-Qurtubi, saya pernah mendengar dari guru-guru saya tentang sebuah hadis, yang hadis tersebut menyampaikan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka dirinya akan dibebaskan dari neraka. Fa'amiltu, maka kemudian mengamalkan siapa aku ala zalika, atas itulah asar. Akhirnya dirinya mengamalkan isi daripada apa hadis tersebut, yakni Abi Zaid Al-Qurtubi ini membiasakan untuk membaca kalimat musyarrafah la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Kenapa kok beliau melakukan itu? Rojaan barokatal wa'di, rojaan karena berharap barokatal wa'di, kepada berkahnya janji dari Rasulullah.
Fa'amiltu maka kemudian melakukan siapa aku, dawuhnya Imam Abi Al-Qurtubi tadi, minha dari sab'ina alfa marrah, li ahli untuk diriku, wa amiltu li ahli untuk keluargaku, wa amiltu dan melakukan siapa aku minha dari kalimat la ilaha illallah amalan kepada beberapa amalan iddakhartuha yang menyimpan siapa aku kepada kalimat li nafsi kepada untuk diriku. Jadi Imam Abi Zaid ini akhirnya membiasakan di beliau sering untuk zikiran kalimat la ilaha illallah sampai 70.000 kali. Yang pertama, dirinya berharap dengan apa yang disampaikan di dalam hadis tersebut, semoga apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, yakni orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, dirinya akan diselamatkan dari neraka. Itu harapan pertama dari Abi Zaid Al-Qurtubi. Setelah itu beliau juga tetap melakukan itu untuk keluarganya. Jadi membaca kalimat musyarrafah 70.000 kali dikhususkan untuk keluarganya. Terus kayak demikian ini. Wakana dan ada izaka di dalam ketika itu yabitu menginap ma'ana besertaan dengan kita siapa syabun, siapa seorang pemuda. Yukalu yang diceritakan siapaan apa sesungguhnya syab itu yukasyafu fi ba'dil awqati. Yukasyafu itu ditampakkan siapa syab fi ba'dil awqati di dalam sebagian waktu bil jannati dengan surga wan nari dan neraka. Nah, pada suatu ketika di rumahnya Abi Zaid Al-Qurtubi tersebut menginaplah seorang pemuda yang terkenal, dirinya itu bisa mukasyafah, bisa melihat sewaktu-waktu, bisa melihat surga, bisa melihat kepada neraka. Wakana dan ada siapa jamaah atau siapa jamaah atau pada umat tersebut taro melihat siapa jamaah lahu kepada syab fadlan kepada keutamaan ala sighari sinihi mulai dari kecilnya syab tersebut. Jadi memang anak ini punya keistimewaan mulai kecil. Wakana dan ada fi qalbi itab di dalam hatiku minhu dari syab syai'un apa sesuatu, saya ingin mengharapkan sesuatu daripada pemuda tersebut. Fatafaqah maka kemudian bersepakat apa anistad'ana apa hendaknya mengundang siapa kita semuanya ba'dul ahwani kepada sebagian beberapa saudara ilam aman zilihi menuju rumahnya syab. Akhirnya dirinya pada suatu saat ingin ngajak kepada teman-temannya untuk tabarukan datang kepada pemuda tersebut. Panahnu maka adapun kita itu nawalu itu mengambil siapa kami atau ama kepada makanan. Ketika kita duduk di rumahnya pemuda itu, kita disuguhi makanan. Karena disuguhi akhirnya kami juga teman-teman yang lain ikut mengambil untuk makan. Wasyabu hali adapun pemuda ma'ana itu bersertaan dengan kita, bareng dengan pemuda itu. Setelah itu idh soha soyhatan mungkarotan. Isoha tiba-tiba menjerit siapa syab soyhatan dengan jeritan mungkirotan yang sangat menakutkan. Akhirnya pemuda itu tiba-tiba langsung jerit gitu. Wastama'adan berkumpul finafsi di dalam dirinya syab. Wahwa hali adapun syab itu yakulu itu mengatakan siapa syab, ya ammi hadhi ummi finnar. Ya ammi he paman hadhi adapun ini ummi itu ibuku finnari itab di dalam neraka. Jadi dirinya mukasyafah ditampakkan ibunya itu masuk ke dalam disiksa di dalam neraka. Wahwa hali adapun syab itu yasihu itu menjerit siapa syab bisyahin azimin dengan jeritan yang sangat keras. La yusyakku yang tidak diragukan min sam'ihi dari pendengarannya syab apa annahu apa sesungguhnya sia an amrin itu tetap dari sebuah kejadian yang sangat besar. Jadi dirinya sambil jerit-jerit bilang kepada tamu-tamunya tadi, paman ini ibunya saya disiksa di neraka. Falamma ra'aitu ma bihi minal inzi'aji. Dawanya Abi Zaid Al-Qurtubi, falamma ra'aitu maka di dalam ketika melihat siapa aku, maka pada perkara yang tetap di dalam syab minal inzi'aji dari takut. Kultu maka kemudian mengatakan siapaku fi nafsi di dalam diriku. Terus ketika Abi Zaid Al-Qurtubi tadi melihat kejadian yang kayak demikian,
Dirinya kemudian mengatakan dalam dirinya sendiri, al yauma ujarribu sidqahu. Al yauma, pada hari ini, ujarribu akan mencoba siapa aku, sidqahu kepada kebenarannya hadis. Fa'alhamani Allah, maka kemudian memberikan ilham nih kepadaku Allah, siapa Allah, as-sab'ina alfan, kepada 70.000. Walam yattali ala zalika, dan tidak ada yang mengetahui zalika kepada itulah ilham siapa ahadun, siapa seseorang, illallah, kecuali Allah. Katanya si Abi Zaid tadi, terus kemudian beliau dalam hatinya mengatakan, wah ini saya mau coba ini. Akhirnya beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada satupun di situ orang yang tahu, sebanyak 70.000 kali. Setelah selesai, fakultu fi nafsi. Fakultu, maka kemudian mengatakan siapa aku, fi nafsi, di dalam diriku, al asaru, adapun hadis, hakun, itu benar. Waladzina, dan adapun orang-orang atau para sahabat, rawau, yang menceritakan siapa ladinahu kepada asar, shadiquna, itu orang-orang yang jujur. Beliau mengatakan hadis ini benar, dan orang-orang yang menceritakan hadis ini orang-orang yang jujur. Allahumma inna sab'ina alfan fida'an hadhil mar'ah ummu hadha syab famastama'tu al khatara fi nafsi illa angkola ya ammi hahiya ukhrijat. Allahumma, ya Allah, inna sab'ina, sesungguhnya 70 alfan, apanya, ribu, yakni 70.000 kalimat la ilaha illallah, bidaan, itu menjadi tebusan, hadil mar'ah, kepada inilah wanita, ummu hadasyat, ya ibunya pemuda ini. Famastamamtu, maka belum selesai siapa aku, al khatira, kepada gejolak hatiku, fi nafsi, di dalam diriku, illa angkola, kecuali hendaknya mengatakan siapa syab, ya ammi, he pamanku, ha, ingatlah, hiya ukhrijat, hiya, adapun ummi, itu ukhrijat, dikeluarkan siapa ummi dari neraka. Kemudian ketika si Abi Zaid tadi mengucapkan kalimat la ilallah 70.000 kali, dihadiahkan kepada ibunya pemuda tersebut. Kemudian pemuda itu tiba-tiba mengatakan, sekarang alhamdulillah ibuku sudah dikeluarkan dari apa, siksa neraka. Ini mungkin diantaranya yang dijadikan sebagai kebiasaan di lingkungan kita, yakni ketika ada 7 hari kita melakukan apa, sarwah. Sarwah itu apa? Membaca kalimat musyarrafah sebanyak 70.000 kali. Nah, ini sebetulnya yang paling bagus itu kalau putranya sendiri. Jadi kita punya orang tua sudah meninggal, luangkan waktu untuk membaca kalimat musyarrafah la ilaha illallah 70.000 kali. Ya, itu jenengan hadiahkan, Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'na min sab'ina alfan la ilaha illallah ila walidi, kepada orang tuaku. Jadi dengan sampaikan, ya Allah, ini bacaan la ilaha illallah 70.000 ini saya hadiahkan kepada almarhum orang tua saya. Fa insyaallah, sebagaimana yang disebutkan di dalam cerita ini dan di dalam sebuah hadis, maka orang-orang tua kita akan diselamatkan dari siksaan api neraka. Itu. Jadi itu diantaranya yang dijadikan sebuah tendensi daripada apa yang biasa kita lakukan, yakni melakukan syarwah. Cuma kalau bacaan lengkapnya itu kaifnya itu bisa dilihat di kitab apa ya namanya, Ummul Barahin, Ad-Dasuqi ala Ummul Barahin, itu kitab tauhid. Itu ada di sana nanti kaifiyatu zikri la ilaha illallah, tata caranya untuk zikir kalimat la ilaha illallah. Itu nanti mulai dari yang pertama itu ketika kita baca, ketika kita melakukan syarwah, itu lengkap persis ada itu di kitab itu. Jadi saya dulu sempat penasaran, ini ngambilnya kalau syarwah itu dari mana gitu. Hanya saya ingat dulu, saya pernah ngaji kok kayaknya. Akhirnya saya cari ketemu itu di kitab Ummul Barahin, Ad-Dasuqi ala Ummul Barahin, itu ada di sana. Para jamaah rahimakumullah, itulah diantaranya fadilah-fadilah yang sudah dicoba, dibuktikan oleh orang-orang yang telah mendahului kita tentang keistimewaan daripada kalimat musyarrafah. Nah, yang bagus bagaimana ketika kita zikir la ilaha illallah, kita hadirkan hati kita. Jadi
Artinya kan gitu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sambil hati kita gerakkan, pikiran kita satukan semuanya, zikir, kita mempunyai keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, semoga dari hikayah-hikayah yang telah kami sampaikan ini dalam kitab ini, semoga akan menjadi pembelajaran bagi diri kita semua, agar kita semakin semangat, semakin lagi berusaha semaksimal mungkin untuk mengucapkan kalimat musyarrafah la ilaha illallah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lama?